warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi masa kekuasaan Belanda kedua dari tahun 1816 sampai 1492. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Safakulatur Aini, absen 31. Saya Fitrani dari absen 15. Saya Selvina dari absen 29. Saya Eka Fitrianti dari absen 13. Saya Susiani dari absen 32. Saya Fitriani dari absen 30. A few moments later. Baiklah, yang pertama adalah tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Selanjutnya, latar belakang menerapkan kebijakan tanam paksa. Dari kolonial Belanda adalah bentuk kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Latar belakang tanam paksa yang kedua adalah saat ada pemberontakan di Diponegoro, besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Diponegoro atau Perang Jawa. Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam menggerus keuntungan tanah penjajahan Hindia Belanda. Apa itu kebijakan pintu terbuka? Kebijakan pintu terbuka adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya seperti yang dapat dilihat dari traktat yang dibuat dalam dinasti Qing setelah Perang Sandu Pertama. Untuk latar belakang dari kebijakan pintu terbuka adalah dibubarkannya VOC sehingga status kekuasaan atas Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya dampak dari kebijakan terbuka adalah bagi Belanda, kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi bagi rakyat Indonesia, kesempatan ekonomi yang baru terbuka itu tidak membawa sampai apapun melainkan penderitaan yang semakin besar. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Van Venter pada 1901 berupa program kewajiban moral menyejahterakan jajahan. Kebijakan politik etis pada pelaksanaannya, Belanda tidak memberi pelindungan atau bantuan kepada usaha ini secara khusus. Namun, kebijakan politik etis memberikan positif diantaranya munculnya korupsi sejarawan, demokrasi dan sebagainya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.